Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan latihan soal materi cost of capital atau biaya modal. Jadi soal ini sudah saya berikan di pertemuan sebelumnya dan saya harapkan kalian sudah mencoba. Walaupun tidak saya minta untuk dikumpulkan, setidaknya dicoba sehingga di pertemuan ini dengan video yang ini bisa membantu untuk mengoreksi apakah pekerjaan kalian benar apa enggak. Oke, soal nomor 1. Di sini ada perusahaan Longstreet Communication Incorporated (LCI). Dia memiliki struktur modal sebagai berikut. Ya, jadi dia punya debt, preferred stock, dan common stock dengan presentase masing-masing debt. Jadi langsung saya tulis saja ya. WD bobot dari debt adalah 25%, kemudian WP bobot dari preferred stock 15%, WC adalah 60%. Ya, ini tentu total bobotnya adalah 100%. Nah, ini adalah struktur modalnya. Jadi kalau mau dibagi lebih detailkan berarti ini 25% hutang. Ya, sisanya 75% itu menggunakan equity. Ya, equity-nya dibagi dua, preferred stock dan common stock. Kemudian diketahui tax 40%. Kemudian investor berharap mendapatkan earning dan dividen to grow at constant rate 6%. Jadi ada dividen growth. Dividen growth, pertumbuhan dividen. Investor berharap pertumbuhan dividen tiap tahunnya adalah 6%. Jadi perusahaan diharapkan selalu membayar dividen tiap tahun dan terjadi kenaikan 6% tiap tahunnya. Kemudian LCI membayar dividen $3,7 per share last year. Ya, D0 ya, ingat ini kita tulis D0. $3,7. Kemudian harga saham biasanya adalah 60 ya, $60. Berarti ini P, ya, P1 sama dengan $60. Kemudian 10-year treasury bond yield. 10-year treasury bond itu adalah obligasi yang diterbitkan pemerintah yang memiliki umur 10 tahun. Nah, obligasi yang diterbitkan pemerintah itu kita gunakan sebagai indikator return dari risk-free asset 6%. Return dari risk-free asset. Jadi aset bebas risiko itu salah satunya adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Kemudian ada market risk premium 5%. Dan kemudian beta ya, 1,3. Nah, di bagian ini harusnya kita langsung ada return risk free, ada market risk premium, ada beta. Berarti nanti kita menghitung biaya ekuitasnya menggunakan JAPM ya kan, karena ini kan variabel-variabelnya JAPM kan. Kemudian diketahui juga data saham preferen. Saham preferen yang baru dapat dijual dalam publik di harga PP ya, saya kasih kode PP, price dari saham preferen, dan dividen saham preferen adalah 9. Kemudian ada flotation cost $5. Nah, flotation cost ini nanti digunakan apabila ada penerbitan saham baru. Kemudian data yang terakhir adalah debt. Debt dapat dijual di bunga 9%. Jadi pada saat perusahaan itu mau menerbitkan obligasi, ya, jadi beda dengan yang ini ya. Yang ini kan obligasi yang diterbitkan di pemerintah. Indikator return dari risk free. Kalau yang ini, yang debt ini adalah obligasi yang diterbitkan oleh oleh perusahaan itu sendiri, si LCI-nya. Jadi kalau si LCI mau menerbitkan obligasi, dia bisa membebankan interest sebesar 9%. Nah, ini kita gunakan sebagai RD, biaya hutang. Kemudian new common equity will be raised only by retained earning. Nah, ini biaya ekuitasnya kan kemarin ada dua ya. Biaya ekuitas dari penerbitan saham biasa dan biaya ekuitas dari laba ditahan. Nah, di sini sudah diberikan keterangan bahwa biaya ekuitasnya itu cuma bersumber dari laba ditahan saja. Nah, kemudian kita di beta menghitung biaya hutang, biaya saham preferen, dan biaya saham biasa. Ya, paling gampang adalah biaya hutang dulu. Kan udah ketahuan RD sama dengan 9%. Nanti akan kita pakai di WACC, ingat WACC itu sama dengan WD dikali RD 1 mente, RD setelah pajak, ditambah WP dikali RP, ya, ditambah WC dikali RC.
Kayak gini ya. WD, WP, WC-nya udah ketemu kan di sini. Ya. Nah, RD pertama kita cari RD dulu, RD1 mente. RD1 mente sama dengan 9% dikali 1 min 0,4 karena teksnya adalah 0,4. Nah, ini ketemunya adalah 5,4%. Jadi RD1 mente-nya udah ketemu ya. Gampang ya. Kemudian kita cari RP ya. RP. Nah, di RP kita butuh dividen saham preference dibagi harga saham preference dikurangi biaya flotation. Karena di sini kan ada flotation cost kan. Flotation cost 5 dolar. Jadi ini 9 dolar dibagi 100 dikurangi 5. Ya. Ketemunya adalah 9,47% ya. RP udah ketemu ya. Nah, untuk yang biaya ekuitas ini kita bisa menghitung menggunakan dua metode ya, karena datanya tersedia semua. Yang pertama kita bisa pakai CAPM dari 6% ditambah beta 1,3 dikali market risk premium 5% ya. Berarti ini di sini. Ingat market risk premium itu adalah udah mewakili RM dibagi kurangi RF. Jadi ini kan RM dikurangi RF di sini. Nah, ini nggak perlu dimasukkan lagi, jadi langsung dimasukkan saja 5% karena udah diketahui. Ya, kita hitung dulu bentar. Nah, ini ketemunya 12,5%. Kemudian kita bisa juga pakai yang discounted cash flow yang D1 dibagi P0 tambah G. Ya kan? Kita kan udah punya D0 nih. Berarti ini kita jadikan D1 dulu 3,7 dikali 1 plus G dibagi P0 adalah 60 tambah G. G-nya adalah 6% ya. Langsung aja saya hitung ya, bentar. Nah, ini sama ketemunya ya, 12,5%. Jadi hampir sama, bedanya cuma angka koma belakangnya aja. Tapi kalau dibulatkan sama. Jadi CAPM biaya ekuitasnya menggunakan CAPM maupun discounted cash flow sama. Nah, kemudian yang terakhir adalah mencari WACC-nya. WACC. WD dikali RD1 mente ditambah WP dikali RP tambah WC dikali RC 0,25 dikali 5,4% tambah 0,15 dikali RP-nya ini ya 9,47% ditambah, ini saya hapus ya, 0,6 dikali 12,5%. Ini saya pilih salah satu aja karena sama angkanya, atau mau dirata-ratai sama aja nanti hasilnya. Nah, ini ketemu ya, udah langsung saya hitung tadi. Ketemu WACC-nya 10,25%. Ini ya caranya. Oke, kita lanjut nomor 2 ya. Jadi Lancaster Engineering Incorporated (LEI) memiliki struktur modal seperti berikut. Jadi udah ketemu ya struktur modelnya. Hampir sama kayaknya sama yang tadi ya. Kemudian LEI expected net income this year is. Jadi LEI memiliki perkiraan net income tahun ini. Jadi mendapatkan laba bersih tahun ini ya sekitar 34.285,72. Kemudian its established dividend payout ratio is 30%. Jadi dividend payout ratio-nya 30%. Nah, nanti ini bisa langsung kita cari dividen yang dibagi berapa, return earning-nya ya, atau RE ya, langsung aja laba ditahannya berapa. Berarti kalau dividen payout ratio-nya 30%, laba ditahannya adalah 70% dari net income-nya. Ini ya, jadi dividen yang dibagi nanti berarti jadi 10.000 dolar 10.285 dolar dan laba ditahannya adalah 23.999 dolar. Ini kalau dijumlah ketemunya ya sama 34
Ya, 34,285. Jadi itu ya prinsipnya kodratnya dividend payout ratio itu untuk memberikan informasi seperti itu. Kemudian memiliki pajak 40%. Kemudian investor berharap expect future earning and dividend to grow at a constant rate of 9. Jadi growth dari dividen yang diharapkan itu 9%. Kemudian dividen yang dibagi tahun lalu, dividen per share, dividen yang dibagi tahun lalu adalah 3,6. Jadi ini D0 ya karena tahun lalu 3,6 dolar. Kemudian harga sahamnya ya, currently sell at 54 dolar. LEI bisa memperoleh new capital in the following ways. Jadi LEI bisa mendapatkan tambahan dana dari beberapa opsi. Yang pertama adalah penerbitan saham preferen yang baru. Ya, saham preferen yang baru yang diterbitkan diketahui memiliki dividen preferen 11 dolar dan harga preferen yaitu 95 dolar. Kemudian hutang bisa dijual di interest rate 12%. Ini berarti RD 12%. Nah, kemudian kita diminta untuk menghitung masing-masing komponen biaya modal RD after tax, RP, dan RS. Kemudian hitung WACC, ya ini sama, petunjuknya sama kayak yang soal sebelumnya. Cuma kemudian ada tambahan nih. LEI memiliki investasi peluang obligasi dengan rata-rata seperti ini. Dia punya project A, B, C, D, E. Kemudian ini adalah modal yang dibutuhkan untuk masing-masing project. Ya, kemudian ini adalah return yang mungkin yang bisa yang diproyeksikan akan diberikan oleh masing-masing project. Jadi project A kalau dilakukan membutuhkan modal 10.000 dolar, kemudian akan menghasilkan return 17,4%. Project E kalau dilakukan akan membutuhkan modal 10.000 dolar dan akan menghasilkan return 12% dan seterusnya. Nah, pertanyaannya pada saat kita nanti udah tahu cost of capitalnya, kemudian kita diminta memilih project A sampai C, project mana yang harus kita pilih dan kenapa alasannya. Kemudian nanti juga ada pertanyaan, apabila LEI tidak mau menerbitkan saham baru, ya, mana yang harus dipilih? Ya. Jadi kan kemarin ada sumber modal dari equity, itu kan dari dua ya. Issuing new stock, ya. Issuing new stock menerbitkan saham baru atau menggunakan retain earning. Nah, yang dimaksud oleh perusahaan, yang diminta oleh perusahaan adalah tanpa menerbitkan saham baru, alias kita cuma menggunakan dana yang tersedia dari laba ditahan, ya, project mana yang bisa kita pilih? Ya, project mana yang bisa kita pilih? Karena nanti ada project yang kalau mau kita pilih, kita harus menerbitkan saham baru dan itu tidak kita inginkan. Jadi ini ya langsung saya hitung aja karena prinsipnya sama. Pertama RD 1 mente, kita tinggal masukkan RD dikali 1 main tax ketemu 7,2% RD 1 mente-nya. Biaya hutang setelah pajak. Kemudian RP DP dibagi PP karena nggak ada flotation cost berarti udah dibiarkan saja. Ketemu 11,5%. Dan yang terakhir adalah RC karena data yang diketahui cuma bisa memungkinkan kita menghitung menggunakan discounted cash flow. Maka yaudah D1 dibagi P0 plus G. Karena kita punyanya data D0, maka D0-nya harus dijadikan D1 dulu dengan cara di future value kan. D0 dikali 1 plus G dibagi P0 plus G. Nah ini kemudian 3,6 kita masukkan. D0-nya dikali 1,09. 1,09 itu dari 1 plus 9% karena G-nya atau growth-nya 9% dibagi 54 plus 9% ketemunya RC-nya adalah 16,26%. Jadi WACC-nya ya, WACC-nya WD RD 1 mente ditambah WP dikali RP ditambah WC dikali RC itu sama dengan 0,25 dikali 7,2% ditambah 0,15 dikali 11,5% ditambah 0,6 dikali 16,26%. Ketemunya adalah 13% ya, 13% WACC-nya. Ya, 13%. Nah, saya hapus dulu ya.
Nah, udah saya bersihkan WACC 13% ya. Kemudian pertanyaannya, kalau kita punya project A, B, C, D, E dan kita punya data mengenai kebutuhan model masing-masing project dan data proyeksi return masing-masing project dan kita punya WACC sebesar 13%, project mana yang harus dipilih? Nah, kalau kita cuma membandingkan antara WACC dengan returnnya, maka yang bisa dipilih adalah semua project yang returnnya di atas 13%. Karena WACC itu kan biaya ya. Berarti project yang bisa dilakukan adalah project yang memberikan keuntungan yang lebih besar dari biayanya. Biayanya 13%, maka kita cuma bisa menerima project A, B, C, D karena project A, B, C, D itu memiliki return di atas 13%. Nah, itu kalau kita cuma membandingkan antara WACC dengan returnnya. Ya, kalau kita cuma membandingkan WACC dengan returnnya. Bagaimana kalau misal ada pertanyaan berikutnya, ya kan? Kalau perusahaan tidak mau menerbitkan saham baru, ya, mana project yang bisa dipilih? Nah, ini kita diminta untuk menghitung yang namanya return earning breakpoint. Ingat, return earning breakpoint itu adalah suatu titik atau suatu batasan di mana kalau perusahaan melewati kebutuhan modal di atas itu yang ditentukan di return earning breakpoint, maka perusahaan harus menerbitkan saham baru. Misal return earning breakpointnya 10.000. Ya, kalau di sini ada model project D ini modalnya 20.000, maka dia harus menerbitkan saham baru karena project D modelnya di atas return earning breakpoint dan perusahaan nggak mau itu, ya kan? LEI tidak mau menerbitkan saham baru, maunya menggunakan laba ditahan. Ya, maka kita cari dulu return earning breakpoint-nya ya. Kita cari dulu return earning breakpoint. Return earning breakpoint diperoleh dari laba ditahan, nilai laba ditahan dibagi dengan proporsi ekuitas. Ya, laba ditahan yang ini. Nih, makanya tadi ini di awal saya cari kan. Laba ditahan 23.999 dibagi ekuitasnya adalah 0,6 atau 60%. Maka return earning breakpoint-nya adalah 39.998 atau ya bisa kita bulatkan 40.000 ya. Artinya semua project yang membutuhkan modal di atas 40.000 itu mengharuskan perusahaan untuk menerbitkan saham baru. Ya. Dan itu tidak diinginkan oleh perusahaan. Nah, kita cek dari project ABCD, ada yang membutuhkan di atas 40.000 nggak? Nggak ada. Berarti dari kecukupan modal, dari kebutuhan modalnya, project ABCD itu tidak memerlukan penerbitan saham baru. Kalau perusahaan itu hanya diminta memilih satu. Ya, jadi dari kecukupan modal nggak masalah. Nah, yang benar-benar bisa dipilih, yang harus dieliminasi adalah yang E. Karena apa? Walaupun dia kurang dari 40.000, artinya tidak perlu menerbitkan saham baru, tapi returnnya itu di bawah biaya. Nah, ini di bawah dari 13%. Berarti modalnya 13%, keuntungannya 12%, kan nggak mau ya. Berarti project yang bisa diterima oleh perusahaan adalah project A, B, atau C, atau D. Gitu ya. Tergantung dari kesepakatan atau kebijakan pengambilan project. Jadi nanti ada yang namanya independent project, ada yang namanya mutually exclusive. Ini akan kita bahas lebih lanjut di capital budgeting ya, tapi ini saya jelaskan dulu. Ya, mutually exclusive atau independent project. Independent project itu adalah pada saat perusahaan bisa memilih eh, lebih dari satu project selama kriterianya masuk. Tapi kalau mutually exclusive, kalau udah milih A, kita tidak bisa memilih B. Jadi pilihannya A atau B. Ya, B atau C dan seterusnya. Tapi kalau independen itu kita boleh A dan B dan C gitu. Lebih dari satu boleh selama kriterianya masuk. Nah, kalau sifat dari projectnya itu adalah independen dan kita punya data 13% dan return earning breakpoint 40%, maka
project yang bisa kita terima secara bersamaan adalah project A, B, C, D. Kenapa? Karena project A, B, C, D semua returnnya di atas 13%, dan modalnya kalau dijumlah itu 40.000. Perusahaan tidak perlu menerbitkan saham baru. 4 project bisa berjalan bersamaan tanpa menerbitkan saham baru. Ya. Tapi kalau mutually eksklusif cuma bisa memilih satu, ya, entah dari 1 dari 5 ini, maka yang dipilih adalah yang IR returnnya paling besar, yaitu Project A. Modalnya 10.000, tidak perlu menerbitkan saham baru karena di bawah 40.000, dan returnnya 17,4, paling besar di antara yang lain dan di atas 13%. Jadi itu ya, jawabannya tergantung ya untuk nomor 3, nomor C. Tapi itu prinsipnya. Oke, untuk soal nomor 3 ini saya putuskan untuk saya cancel dengan pertimbangan soal ini terlalu sulit dan mengingat model perkuliahan kita tidak bisa tatap muka langsung, jadi terlalu banyak kesulitan atau terlalu banyak hambatan dalam proses penjelasannya. Jadi saya skip ini. Cuma kalau kalian pengen tahu jawaban dan cara pengerjaannya, akan saya lampirkan di dalam file Excel yang akan saya upload ya. Jadi di dalam file Excel-nya juga akan ada jawaban untuk soal nomor 1 dan 2. Jadi soal nomor 1, 2, 3 ada dalam Excel-nya, dan soal nomor 1, 2 ada dalam bentuk videonya. Gitu ya. Terima kasih.